Fenomena unik terjadi di pemilihan gubernur Jambi tahun ini. Jika biasanya elektabilitas kandidat menjadi ukuran partai untuk mengusung kandidat, ini justru kebalikannya. Pasangan wali kota Fasa Asafri Jaya Bakri yang menurut survei Carta Politika tertinggi dibanding 3 pasangan lainnya justru tidak dilirik partai. Setelah hampir seluruh partai mengeluarkan surat dukungan kepada sejumlah kandidat calon gubernur, lembaga survei Carta Politika baru-baru ini mengeluarkan hasil survei terbaru terkait preferensi politik masyarakat. Berdasarkan hasil survei tersebut, elektabilitas wali kota Jambi Syarif Fasa masih menempati posisi teratas dibanding sejumlah tokoh lain yang bakal ikut bertarung. Survei Carta Politika menempatkan Fasa AJB di posisi teratas dengan angka 26,3%. Di urutan kedua, C. Endra Ratu Munawaroh 22,6%, Al Haris Abdullah Sani 16,1%, dan posisi buncit untuk pasangan Farori Umar Safrial 11,4%. Sementara tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 26,3%. Carta Politika melakukan survei mulai dari tanggal 22 hingga 28 Juli 2020 lalu dengan jumlah 1.000 sampel yang tersebar di 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Kendati di posisi teratas, pasangan Fasa AJB dipastikan gagal maju untuk bertarung. Duet dua wali kota ini hanya sanggup mengumpulkan 5 kursi dukungan, yakni 3 kursi dari P3 dan 2 kursi dari Partai Nasdem. Sedangkan untuk syarat pendaftaran ke KPU, kandidat harus memiliki minimal 11 kursi sebagai modal awal. Pengamat politik yang juga dosen Universitas Jambi, Nafarin Karim, menilai di pemilihan gubernur Jambi 2020 terdapat fenomena aneh. Kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survei, justru partai politik enggan mendekat. Adanya fenomena ini menurut akademisi Universitas Jambi merupakan tidak sehatnya demokrasi di Provinsi Jambi. Selain itu, kader-kader potensial yang dinilai matang untuk bertarung justru tidak mendapatkan restu dari partai tempat bernaung. Kemunduran partai politik ini juga dinilai kemunduran pengkaderan vertikal. Merupakan fenomena yang aneh di Jambi ini, ya, fenomena yang aneh. Saya katakan kenapa kok bisa begini gitu, ya, karena ini tidak sehat untuk demokrasi kita, ya, tidak sehat untuk demokrasi. Dan yang lebih parahnya lagi sekarang ini kan fenomena yang kita lihat, kader-kader dari partai yang dianggap potensial tidak didukung oleh partai. Ya, ini ada apa gitu loh, ya, bukan hanya berkaitan dengan hasil survei yang tinggi, ya, tidak didukung, tetapi ada kader yang potensial tetapi tidak dapat dukungan. Fenomena ini tentu menimbulkan spekulasi adanya dugaan mahar politik di sejumlah partai. Namun dugaan ini sulit dibuktikan dan belum terendus dari Bawaslu maupun pihak kepolisian. Liva Patria, JEK TV melaporkan.